Kami sangat bersyukur karena kami tidak pernah ditinggalkan sendiri ketika kami berada di masa atau situasi yang sulit. Di saat-saat atau di waktu-waktu terberat hidup kami, justru Engkaulah yang bersama dengan kami yang memberikan kekuatan kepada kami. Dan saat ini ketika kami ingin membaca kebenaran firman Tuhan, sekali lagi firman Tuhan menegaskan kepada kami bahwa yang kami percayai, yaitu Allah yang kami percayai, tidak pernah salah. Allah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, termasuk hamba-Mu yang akan menyampaikan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk kepada bagian terakhir dari eksposisi Habakuk. Setelah 1 bulan penuh kita membahasnya dari pasal 1 dan pasal 2, pasal 3. Dan sampai pada babak atau pasal yang terakhir, Habakuk pasal 3. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan. Kita baca 3 ayat terakhir dari pasal ini. Ayat yang sangat-sangat terkenal, yang mungkin secara tidak sadar kita sering kali mengucapkannya tapi kita tidak tahu di mana alamatnya. Tapi hari ini kita coba membaca dari Alkitab kita masing-masing. Habakuk pasal 3 ayat 17, 18 dan 19. Ayat yang sangat terkenal menurut saya. Khususnya ketika kita ada dalam masa-masa yang sulit begitu ya. Ketika mungkin pacar memutuskan kita gitu ya. Atau kita memutuskan pacar. Ya. Kalau memutuskan pacar saya rasa kita nggak pakai ayat ini ya. Kita baca Habakuk pasal 3 ayat 17, 18, 19. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sampai sejauh sana pembacaan Alkitab, pembacaan firman Tuhan. Judul dari khotbah saya ini adalah Joy Beyond. Sukacita yang melampaui situasi. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, tentu kita tidak sekedar melihat ayat 17, 18 dan 19. Tetapi ketika kita melihat secara keseluruhan dari pasal yang ketiga ini, maka kita akan melihat bahwa sebelum ayat yang tadi yang mengungkapkan semacam sukacita yang meluap, saudara, iman yang besar itu, kita melihat bagaimana perjalanan Habakuk untuk sampai ke sana. Secara khusus di dalam pasal yang kita baca, yaitu dalam Habakuk pasal yang ketiga. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua berkenaan dengan tema ini, saudara. Saya mau mengatakan hal pertama ialah sukacita lahir ketika kita melihat bahwa Allah itu lebih besar daripada masalah kita. Sama-sama, 1, 2, 3. Sukacita lahir ketika kita melihat Allah lebih besar daripada masalah kita. Saudara, sangat menarik saudara. Kenapa saya katakan menarik ketika membaca bagian firman Tuhan ini, ialah situasi Habakuk yang dia temukan di pasal pertama, jawaban Tuhan di pasal yang kedua, itu belum berubah. Belum berubah. Situasinya masih sama, situasinya belum berubah apa-apa. Kenapa? Karena bangsa Babel tetap
Allah tidak mengubah rencananya. Allah tidak mengubah planningnya. Allah tidak mengubah apa yang dia sudah rancang bagi orang Israel, bagi Habakuk. Jadi bangsa Babel tetap akan datang, bangsa Babel tetap akan menghabisi, bangsa Babel akan dipakai oleh Tuhan menjadi alat murkanya bagi orang Israel. Krisis tetap ada di depan mata. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menarik buat saya ialah memasuki pasal yang ketiga ini saudara. Sekalipun situasinya belum berubah sama sekali. Rencana Allah, planning Allah terhadap orang Israel dengan memakai tangan Babel untuk menjadi alat murka Tuhan kepada orang Israel. Gak berubah saudara. Tetapi perspektif dari Habakuk sudah berubah. Situasinya gak berubah. Persoalannya masih sama. Dia doa, dia berteriak, dia naik ke menara penjagaan, dia mencari wajah Allah, dia mengakui kedaulatan Allah. Dia sudah tahu itu saudara. Tapi situasinya gak berubah. Perspektifnya yang berubah. Pertanyaannya ialah kenapa Habakuk itu kemudian mengalami perubahan perspektif. Sebelum Habakuk berbicara tentang sukacita di ayat 17, 18, 19 tadi saudara. Dia flashback ke belakang. Tentang bagaimana orang Israel, bagaimana umat Tuhan di dalam relasinya dengan Allah Yahweh. Dia mengingat kembali bagaimana karya-karya Allah yang begitu dahsyat di tengah-tengah umat. Dalam perjalanan sejarah bangsa Israel. Dia ingat kembali bagaimana Allah tetap menjadi Allah yang luar biasa. Di dalam ayat-ayat, dalam ayat 2, 3, 4, 5, 6 saudara. Bagaimana Habakuk ingat Tuhan itu mengguncang gunung. Bagaimana Tuhan Yahweh, Allah Yahweh membelah lautan. Bagaimana kemudian Allah Yahweh itu membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara, dia ingat kembali bagaimana Allah itu bekerja pada masa lampau di dalam kehidupan orang Israel. Saudara, inilah yang menjadi starting point. Perspektif dari Habakuk itu berubah. Masalahnya hari ini belum berubah. Tapi begitu dia menengok ke belakang, begitu dia menyaksikan, dia ingat apa yang Allah telah lakukan di dalam kehidupan, dalam sejarah perjalanan hidup orang Israel, perspektifnya berubah. Saudara, seringkali kita meminta Tuhan memperkecil masalah kita, betul? Betul apa betul? Kita doa Tuhan kalau bisa. Ya, bukan hanya memperkecil masalahnya. Kalau bisa hilang gitu. Simsalabim begitu kita doa gitu ya. Keluar dari sini. Wih langsung bilang Pak Jackson tadi ya aku tuh doa. Begitu keluar. Wes ketemu jawabannya. Enak men ya. Enak men. Ya mungkin dari 100 yang ada. Dari 50 yang ada. Satu orang begitu. Pengalaman satu orang kemudian digenerlah kepada semua orang, dijadikan sama. Kemudian 49 pulang dibilang, Pak kok aku enggak ya? Nah mulai berpikir, dosa apa aku ya? Ya kan? Ya kan? Keliru apa aku ya? Apa doaku kurang tebus dari Hotel Neo ini? Ya. Kok dia bisa langsung doa, langsung ketemu jawabannya? Saudara, enggak bagi Habakuk. Dia melihat kepada apa yang telah dilakukan oleh Allah. Dia menyaksikannya, dia mengingat bagaimana Allah yang besar itu membelah laut. Bagaimana membawa orang Israel keluar dari perbudakan. Kita seringkali meminta Tuhan mendelete, menghapus masalah kita. Kalaupun enggak mendelete, menghapus, mbok ya diperkecil masalahnya. Tetapi saudara, seringkali Tuhan justru mengundang kita untuk melihat kebesarannya sehingga kita melihat bahwa masalah kita itu terlihat seperti ukuran yang sebenarnya. Begitu kita melihat bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah tidak pernah meninggalkan kita, baru kemudian kita pikir
Lah, ternyata masalahku hari ini ora ono apa-apane. Kenapa? Begitu melihat karya Tuhan yang besar sebelumnya, kita bilang ini gak ada apa-apanya. Betul saudara? Mungkin kita sudah jengking, sudah nangis. Kemudian kita lihat ke belakang. Itu pertolongan Tuhan itu sebelumnya itu jauh lebih besar. Persoalan yang kita hadapi pada waktu-waktu yang lampau jauh lebih besar. Kalau hari ini kita menghadapi, ukurannya itu masih seperti ini. Ukurannya belum apa-apa dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupku. Apalagi dibandingkan dengan Allah itu sendiri. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, coba kita memikirkan lebih dalam lagi. Apa ketakutan terbesar kita? Bagaimana ketakutan itu menjadi besar? Ketakutan membesar ketika ingatan kita tentang masalah lebih kuat daripada ingatan kita tentang Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan kita menjadi lebih besar karena apa? Karena kita melihat, kita mengingat bahwa masalah kita itu lebih kuat dibandingkan dengan Tuhan kita. Tetapi ketika kita melihat bahwa Allah kita jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa, jauh lebih powerful, maka kita akan mendapatkan kekuatan karena ternyata masalah kita lebih kecil. Amin, saudara. Amin. Sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, saudara. Kemudian ada yang mengajak saya main padel, saudara. Ya. Ayo kok main padel. Pikir-pikir main padel ya. Waduh, itu berat gitu ya. Tapi kemudian saya ikuti. Ya. Abed yang ngajak saya pertama kali. Ya, ini dosamu Abed ya. Saya ungkapkan dosamu di hadapan jemaat. Ayo kok main. Aku udah lama gak olahraga besar, saudara. Aku olahraga paling besar itu lari, ya lari. Lari itu pun di mana? Di treadmill kok terlalu keren ya. Si Samuel sudah lihat di tempatku. Bukan treadmill, walking pad, saudara. Wah, ini main padel. Wah, saudara, saya ditantang begitu sama anak muda ya, aku juga harus piye gitu ya. Ayo bet. Wah, saudara, aku pergi pertama kali pulang, saudara, pulang. Itu tulangku tuh mau copot. Bener. Aku mau telepon Abed, Bet, ini Bet kamu menyusahkan aku, Bet. Aku mau ngomong begitu, saudara, tapi malu kan. Minggu depan diajak lagi. Mau ya aku. Sekarang saudara, Anda mau minta beberapa set dengan saya. Tahlah Deni. Tahlah Deni, saudara. Walau pulang masih sakit-sakit, saudara ya. Tapi yang saya mau katakan begini, saudara. Begitu kita lihat ke belakang, bahwa ternyata bahwa ada kekuatan yang menolong kita dalam perjalanan kita. Memang sakit-sakit, memang ada persoalan yang muncul. Tapi begitu kita lihat hari ini kita bisa berdiri, melewati banyak kesukaran, banyak hal yang kita hadapi. Wow, Tuhan bekerja. Ada Allah yang jauh lebih besar dari persoalan kita. Dan kita tidak menyadarinya. Kecilkan ketakutan kita dengan melihat, mengingat tentang besarnya Tuhan. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua yang kita pelajari. Iman sejati bukan percaya saat panen melimpah, tetapi saat ladang sedang kosong. Sama-sama, 1, 2, 3. Iman sejati bukan percaya saat panen melimpah, tapi saat ladang kosong. Kalau panen melimpah Anda gak perlu iman. Kalau Anda sehat Anda gak perlu iman. Kalau sukses pekerjaan Anda gak perlu iman. Tapi ketika kita masuk fase-fase kebangkrutan, fase-fase kesulitan, fase-fase kelemahan tubuh, disitulah iman sejati itu muncul, saudara. Dan ayat 17 menggambarkan hal ini. Ketika sebuah deklarasi iman disampaikan oleh Habakuk. Dan bagi saya ini ada sebuah deklarasi iman yang paling radikal di antara ayat-ayat yang ada dalam Alkitab.
Satu deklarasi, proklamasi iman yang paling berani yang disampaikan oleh Habakuk. Ketika dia berkata dalam ayat yang ke-17. Sekalipun pohon tidak berbunga. Wow, saudara, kalau saudara gambarkan itu ayat 17, baru kemudian saudara mengerti bagaimana Habakuk punya iman yang radikal. Iman yang begitu besar. Ayat 17 saudara, keadaannya seperti apa saudara? Ayat 17, coba lihat Alkitab, semoga enggak salah ya. Ya, ayat 17. Dia bilang begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Enggak ada tanda-tandanya saudara. Enggak ada tanda-tandanya saudara. Ingat ya, Yesus pernah mengutuk pohon ara, kenapa? Karena pohon ara itu tidak berbuah. Tapi sebenarnya bukan berbuah. Enggak ada tanda-tanda bunganya untuk menunjukkan bahwa pohon ara ini akan berbuah. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Pohon anggur itu lambang sukacita saudara. Lambang sukacita di tengah-tengah orang Israel. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara, kalau menggambarkan ini gambaran apa saudara? Hah? Kondisi ini kira-kira kondisi seperti apa? Hopeless. Hopeless saudara. Gak ada harapan. Gak ada harapan. Sekalipun gak ada harapan. Tapi ayat 18 kemudian muncul. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Saudara, kalau kita mau gambarkan ayat 17 saudara. Habakuk tidak sedang membicarakan prospek kemungkinan yang akan muncul. Dia tidak sedang menggambarkan, oh nanti ya ada hal-hal yang baik lah kira-kira. Tapi dia bilang begini, ekonomi itu hancur total. Itu ayat 17. Hancur total. Pangan entek. Kalau enggak tahu bahasa Jawa, entek. Masa depan no hope. Enggak ada harapan. Tidak ada buah, tidak ada hasil, tidak ada ternak. Tapi iman radikalnya mengatakan, namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang bersuka cita karena berkat Tuhan. Tapi Habakuk bersuka cita di dalam Tuhan. Apa bedanya saudara? Banyak orang, mungkin saya dan saudara, bersuka cita karena berkat Tuhan. Wah, aku dapat promosi. Wah, apa promosinya? Aku naik jabatan. Puji Tuhan. Kenapa? Gajiku naik. Yang lain itu diturunkan, saya naik. Wah, itu doanya kok kurang bener ya. Masa yang lain diturunkan kamu naik, Anda udah bersyukur gitu ya. Mestinya bilang, waduh sakit kok, kenapa? Itu yang lain turun ya. Kamu datang kepada bosnya, kemudian, bos kok aku dinaikin? Itu kok diturunin? Ya janganlah bos, ya aku nggak dinaikin, dia juga nggak diturunin. Nah itu baru cengli gitu ya. Ya jangan Anda bersyukur di atas penderitaan orang lain gitu ya. Jangan. Kita bersuka cita karena berkat Tuhan. Itu saya dan saudara. Tapi Habakuk tidak. Habakuk bersuka cita di dalam Tuhan. Kalau yang pertama itu bergantung pada situasi. Bergantung kepada keadaan. Gaji naik, posisi naik, sukacita naik. Gaji turun, posisi turun, hilang sukacita kita. Tapi yang kedua, kalau kita bersukacita dalam Tuhan, itu melampaui keadaan kita. Mau gaji naik, mau gaji turun, mau dipromosikan, tidak dipromosikan, malah diturunkan jabatan kita karena kebenaran, karena mau ikut Tuhan, mau tetap percaya kepada Tuhan. Kita akan mengatakan, rapopo.
aku tetap percaya, aku tetap bersuka cita di dalam Dia. Inilah Habakuk, saudara. Coba kita pikirkan lebih dalam. Bagaimana kita sekarang? Kedewasaan rohani diukur bukan dari kemampuan memuji Tuhan saat berkelimpahan. Terima sukacita surga. Nah, ya. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya. Terus taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Saudara, haleluya karena apa? Dompetmu masih penuh, saudara. Kalau saudara tinggal mikir, waduh ini seminggu, wah rak tekan nih seminggu, rak tekan ini. Anda mau gimana Anda bisa suka cita, saudara? Kenapa? Bergantung kepada kondisi dompetmu, kondisi keuanganmu. Tapi kalau Anda bersuka di dalam Tuhan, tidak peduli berapa sisa tabungan Anda. Tidak peduli berapa sisa keuangan kalian. Tapi ketika Anda tahu Tuhan itu adalah bagianku. Tuhan adalah bagianku. Maka enggak ada situasi yang membuat kita tidak bersuka cita. Kedewasaan rohani diukur bukan dari kemampuan memuji Tuhan saat berkelimpahan. Tetapi kemampuan tetap menyembah ketika tidak ada alasan duniawi untuk bersuka cita. Amin. Anda secara dunia mengatakan, aduh kok gak ada alasan aku bersuka cita, gak ada alasan. WL sudah lompat-lompat di sini, WL sudah ayo angkat tangan. Dalam hati Tuhan, aku bergumul ini bagaimana besok, bagaimana minggu depan, bagaimana aku menjalani hidup di depan. Tapi oke Tuhan, aku tahu aku datang ke sini karena Engkau. Dan di dalam Engkau, aku tetap menyembah Engkau. Amin. Yang terakhir, sama-sama, sukacita sejati bukan menghilangkan lembah, tetapi memberi kaki yang sanggup melintasinya. Ayat yang ke-19, saudara, Habakuk menutup kitabnya dengan sebuah gambaran yang indah. Dia bilang, Tuhan Allahku. Tuhan itu Yahweh, saudara. Tuhan Allahku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dengan seksama, saudara, Tuhan tidak langsung memindahkan Habakuk dari gunung yang curam. Oke, ini gunung tetap ada di sana, tapi dan kamu. Enggak. Habakuk tetap di sana, gunungnya tidak berubah. Gunungnya tetap ada. Gunungnya tidak dibuat rata, enggak saudara. Gunungnya tetap ada, Habakuk tetap di sana. Tapi Tuhan memberi kaki seperti kaki rusa kepada Habakuk. Artinya apa? Allah tidak selalu mengubah medan hidup dari Habakuk dan saya dan saudara. Tetapi dia mengubah kapasitas kita untuk menghadapinya. Seperti saya katakan tadi sudah 2-3 bulan yang lalu pulang saya sakit semua. Sekarang ya bolehlah 2-3 kali ya masih bisa lah. Dibandingkan dengan yang lalu. Lawan saya biasa-biasa sekarang. Yang lawat yang berat ya lumayan lah masih bisa hadapi lah. Ya kecuali Abed. Ya. Abed memang kelasnya memang apa? Sudah apa? Sudah advance ya, pro dia. Tapi kalau ngelawan ya Evander masih oke lah. Ya. Sekali-sekali saya mengecoh Pak Agus Setianto walaupun dia pro ya, aku masih bisa lah ya. Masih bisa. Dulu tak bisa. Saya katakan bahwa gunungnya tidak diubah. Habakuknya tetap di situ. Gunung masalah kita tidak diubah oleh Tuhan. Tuhan tidak memindahkan saya dari gunung itu. Tuhan tidak memindahkan Anda dari gunung itu. Tapi Tuhan memberikan kaki, memberikan kapasitas
bagi saudara untuk tetap bisa melewati lembah dan gunung itu. Amin saudara. Kesimpulannya. Perjalanan Habakuk 3 ini, pasal 3, bergerak. Dia tidak statis. Hidup kita juga tidak statis. Di dalam dinamika hidup kita, seperti Habakuk, kita ingat kuasa Tuhan yang terjadi di masa lampau. Amin. Yang kedua, percaya kepada kedaulatan Tuhan. Tuhan tidak pernah kehilangan kontrol atas semesta ini. Tuhan tidak pernah lepas kontrol atas bangsa ini. Tuhan tidak pernah lepas kontrol atas perjalanan dunia ini. Dia masih berdaulat. Dengan kita mengingat bergerak, maka kita bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Yesus Kristus di atas kayu salib. Di atas kayu salib. Dia bilang begini. Sudah selesai. Tetelestai. Sudah selesai. Semua sudah ditanggung. Dosa yang paling berat, persoalan terbesar saudara dan saya, sudah ditanggung. Ketakutan terbesar kita, kematian, sudah ditanggung. Apalagi yang membuat kita tidak bersuka cita. Kalau ketakutan terbesar kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Kalau persoalan terbesar kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Maka tidak ada persoalan, tidak ada ketakutan yang merampas sukacita kita di dalam Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, tolong kami untuk mengingat kuasa Tuhan yang dahsyat di dalam hidup kami. Bagaimana sejarah yang kami lewati pada masa yang lampau. Di situ bukan hanya jejak kami, bukan hanya langkah kami, tetapi ada jejak Tuhan, ada langkah Tuhan di sana. Engkaulah yang menolong kami, Engkaulah yang menggendong kami, Engkau yang membopong kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Karena itu kami mau bersuka cita bukan karena berkat-Mu. Kami mau bersuka cita karena Engkau sendiri. Kami mau bersuka cita karena Engkau sendiri. Pribadi-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kami menaikkan sukacita kami kepadamu di dalam doa ini. Haleluya. Amin.